cahaya. Saatnya hati bersihkan jiwa, puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Seperti pemilu yang bersih dan suci, puasa mengajar ikhlas di hati. Mari bersama kuatkan iman, menjadi insan penuh ketakwaan. Bawaslu setia menjaga suara, kita berpuasa menjaga hati. Keadilan dan kebenaran, demi negeri yang aman dan damai. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Mari berdoa, mari berjuang, agar negeri tetap gemilang. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama dengan saya Muhammad Syafi'i, host dalam acara Ngabuburit Pengawasan Jilid 8. Kita akan mengambil tema terkait dengan data, fakta, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pemilu. Tentunya kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Kodim Penanganan Pelanggaran. Namun sebelum kita perkenalkan kepada narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita semua, saya ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada yang sedang menonton acara ini untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atau bisa juga ikuti Instagram, Facebook, serta Twitter kami Bawaslu Pekalongan. Baik, sahabat Bawaslu, di suasana Ramadan ini kita sedang gencar-gencarnya untuk berbagi nih. Berbagi tentunya bukan berbagi takjil atau berbagi makanan ya, tapi kita gencar untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Tentunya kita ingin bersama-sama dengan
sahabat Bawaslu semuanya mengetahui apa itu pemilu, apa itu pengawasan dan lain sebagainya yang tentunya sudah dibahas pada edisi-edisi sebelumnya. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita perkenalkan narasumber yang sudah ada bersama dengan kita semua. Pak Kodim Penanganan Pelanggaran, selamat sore Pak Kusuma Wijaya SMAK. Selamat sore Mas Rafi'i. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Di suasana Ramadan ini bagaimana kira-kira energinya? Masih semangat? Ya, puasa bukan jadi halangan buat kita untuk melakukan hal-hal baik gitu. Luar Kita tetap biasa. melaksanakan job desk sesuai seperti hari-hari biasanya kayak gitu. Jadi tidak ngaruh ya, puasa atau tidak puasa, yang penting tetap energik. Nah, justru di bulan Ramadan ini semakin menambah keberkahan kayak gitu. Luar biasa. Baik, Pak Kodim. Ini kita sebenarnya temanya itu agak berat ini Pak Kodim. Terkait dengan data, fakta, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pemilu. Wah, Ya. kalau kita bicara tentang data, tentang fakta, tentunya kita sudah memikirkan, wah ini kayaknya pembicaraan kita banyak. Ya. Ya, tapi nanti kita akan ambil yang simpel-simpelnya saja, karena ini kan suasananya Ramadan. Jadi kalau pembahasannya terlalu berat, nanti yang mendengarkan juga akan terbebani gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita sedikit demi sedikit membahas terkait dengan data dan fakta. Nah, mungkin yang pertama nih Pak, bicara terkait data fakta. Nah, penting nggak sih Pak dalam proses penegakan hukum pemilu? Ya. Baik, terima kasih. Untuk data dan fakta itu dalam sebuah hal apapun itu adalah yang paling penting untuk kita melakukan hal-hal suatu kegiatan. Nah, untuk di kepemiluan sendiri mengenai data dan fakta itu, ini mengenai tentang penanganan pelanggaran ya, dugaan itu, kita untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilaporkan di dalam masa tahapan pemilu maupun pilkada, itu kita harus mengorek detail, mengulas dengan detail dugaan pelaporan yang dilaporkan oleh si pelapor maupun dari temuan kita sendiri. Itu untuk membuktikannya itu kita harus dengan waspada, kehati-hatian, dan dengan detail kita kolaborasi dengan Sentra Gakumdu, karena kita tidak bekerja sendirian dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana pilkada maupun pemilu. Jadi itu data itu benar-benar sangat dibutuhkan, penting karena sekali. memang ternyata dalam proses penanganan pelanggaran itu data dan fakta itu cukup penting Pak ya di situ ya. Perannya itu sangat-sangat urgent. Contohnya aja kalau kita ada dugaan pelanggaran, kalau kita tidak memenuhi dua alat bukti, dugaan pelanggaran tersebut, laporan tersebut tidak bisa kita naikkan karena belum memenuhi persyaratan yang ada gitu. Jadi minimal adalah dua alat bukti yang sah untuk kita naikkan ke kepolisian untuk dilakukan penyidikan di sana. Berarti memang butuh kerja keras untuk mendapatkan data-data dan tentunya juga fakta untuk proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Seperti itu mungkin ya Pak. Sekali, Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak mungkin transparansi data nih Pak. Apakah Bawaslu sudah transparan, dan lalu seberapa besar peran transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik? Kira-kira menurut Pak J gimana? Kami sebagai lembaga pengawas pemilu maupun pilkada, sebagai penyelenggara kita dituntut untuk transparansi, akuntabel, dan berbicara independensi. Jadi kita tidak memihak sana atau sini, kita netral. Ibaratnya sebagai wasit. Sebagai wasit itu kita harus netral. Nah, di situ dengan keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat maupun kepada siapapun mengenai apapun yang kita melakukan tindakan, entah itu melakukan penyelidikan mengenai tentang dugaan pelanggaran maupun temuan, itu kami dari Bawaslu RI itu sudah mempunyai aplikasi Sigap Lapor, Mas. Nah, akan tetapi di Sigap Lapor itu masih ada belum maksimal. Belum maksimalnya gini, masyarakat tidak bisa
langsung memantau secara langsung di situ, akan tetapi si pelapor bisa dibuatkan akun oleh staf kami untuk bisa memantau laporan yang telah dilaporkan kepada kami. Itu salah satu bentuk transparansi kami kepada si pelapor. Lah di Sigap Lapor pun nanti itu si pelapor itu bisa memantau nih proses dari mulai laporan sampai nanti status laporannya itu putusannya bagaimana. Nah itu si pelapor bisa memantaunya dengan seksama, dengan detail pada aplikasi Sigap Lapor. Nggak lalu kita sebagai bentuk transparansi kita, alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk penilaian keterbukaan informasi publik itu dari Bawaslu RI kita memperoleh nilai yang informatif. Itu berarti kita berada di nilai yang terbaik kayak gitu. Nah, akan tetapi ini yang di Jawa Tengah kita kurang satu angka nilai itu kita sudah informatif. Ini sekarang kita masih mengejar atau apa ya, target kita untuk di tingkat Jawa Tengah itu kita adalah informatif. Nah, lalu kita juga misalkan masyarakat untuk memantau laporan yang lagi viral atau apa yang dilaporkan pada masa tahapan pilkada maupun pemilu, itu bisa juga kunjungi website kita resmi kami di Bawaslu Kabupaten Pekalongan maupun sosmed yang berada di Kabupaten Pekalongan yang kita up setiap mulai proses pelaporan sampai nanti terakhir putusannya bagaimana itu kita up mengenai tentang data grafiknya itu mulai penanganan pelanggarannya itu dari periode pemilu tahun berapa sampai berapa, terus pilkada tahun berapa sampai berapa. Dan itu pasti semua ada ya informasinya. Pasti ada, faktual juga. Wah, dan itu luar biasa. Datanya transparansi banget kayak gitu. Jadi memang proses-proses yang dilakukan oleh Bawaslu itu transparan ya, karena memang diinfokan di media sosial ataupun mungkin di web Bawaslu juga, Pak. Di web resmi kami juga kita juga mengupload informasi-informasi apa aja yang telah kita tangani juga, terus kita kerjakan juga kayak gitu, Mas. Iya, ada yang menarik tadi, Pak, satu ya, terkait dengan Sigap Lapor. Nah, mungkin ini yang banyak masyarakat mungkin belum tahu nih, Pak, terkait dengan Sigap Lapor. Ternyata ada aplikasi Sigap Lapor yang ketika masyarakat mau melaporkan, mereka bisa memantau begitu. Nah, mungkin ini sebagai bahan sosialisasi nih, Pak. Bagaimana sih cara masyarakat itu untuk mengakses untuk sementara ini? Karena kan tadi jenengan katakan bahwa aplikasi Sigap Lapor memang belum maksimal. Tapi tentunya ini sudah memberikan transparansi kepada masyarakat. Tapi sementara ini berarti akses dari masyarakat itu sebatas apa nih, Pak? Ini biar masyarakat tahu. Masyarakat bisa mendownload aplikasi tersebut di aplikasi store kalau yang Android ya. Kalau yang di iOS kan apa itu? Yang aplikasinya Apple sendiri itu ada. Nah, itu nanti bisa kalau sudah mendownload tersebut, yang masyarakat ingin mengetahui dengan detail itu bisa berkunjung atau silaturahmi di kantor kami, nanti akan bisa menemui staf kami, staf teknis penanganan pelanggaran atau apa, nanti akan memandu hal-hal apa aja sih yang didapatkan di aplikasi tersebut, lalu bagaimana sih cara menggunakannya atau apa. Untuk saat ini itu yang bisa memantau mengenai status laporan atau apa itu bagi yang melaporkan, dan itu bagi yang melaporkan itu untuk yang sudah dibuatkan akun oleh staf kami kayak gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Luar biasa, berarti ini wujud dari transparansi Bawaslu memang betul-betul ya, karena memang masyarakat itu tahu prosesnya. Itu kan kalau kita di kepolisian saja itu kan kita untuk prosesnya itu lama, terus kita juga untuk mendapatkan informasi itu pun agak susah. Tapi kalau di Bawaslu ini agaknya lumayan bagus ya, karena memang prosesnya cepat ya, dengan waktu yang singkat, dan mereka memperoleh informasi yang juga transparan. Karena tadi yang Pak Jaya sudah sebutkan itu tadi. Benar, karena kalau menangani dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada itu kita kan hukumnya kan adalah hukum spesialis. Jadi kan waktunya singkat.
terus bagaimana caranya kita membuktikan. Nah, biar sebagai bentuk transparansi itu adalah apalagi kita berada di dunia digital. Nah, di situ juga inisiatif atau inovatif dari Bawaslu RI biar memudahkan masyarakat mengakses kinerja dari Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran tuh bagaimana, makanya dibuatkan aplikasi ini. Gitu. Akan tetapi aplikasi ini akan terus dikembangkan kan gitu dengan pihak ketiga supaya lebih baik lagi untuk kedepannya kan gitu. Baik. Tapi dengan singkatnya waktu penanganan pelanggaran tadi itu, ini menjadi tantangan nggak sih Pak kira-kira untuk Bawaslu itu? Kalau Ini kan waktunya singkat ya. Ini tantangan nggak ini menurut Pak Jaya itu? kalau bicara singkat atau tantangan itu, tantangannya itu ya memang waktunya itu singkat sekali karena kan kita dikejar-kejar deadline-nya nih, waktunya nih sampai kapan. Nah, kalau pemilu kan 7+7. Nah, kalau yang pilkada kan 3+2. Nah, ini. Nah, jadi kan 14 hari sama 5 hari dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran tersebut untuk membuktikan bahwasanya itu benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan pasal pidana yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 atau undang-undang lain jikalau itu dilakukan misalkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ataupun kepala desa ataupun apa. Nah, itu kalau itu kita lakukan kajian atau pembahasan di Sentragakumdu. Nah, untuk penanganan itu sendiri hal-hal yang membuat kita kurang power itu adalah ada celah-celah dalam pasal-pasal yang tertuang di Undang-Undang 7 maupun di Undang-Undang Desa atau apa, ada frase-frase atau delik-delik itu ibaratnya Bawaslu dikasih pistol, akan tetapi pelurunya ini kurang nggak ada. Nah, ini ya. Itulah kita sebagai Bawaslu melakukan tersebut sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita menjalankan amanah konstitusi. Dari hal itu kita udah melaksanakan nih sesuai dengan konstitusinya kan gitu kan. Jikalau nanti ada publik yang pengen diskusi atau apa mengenai ini tidak sesuai dengan sinkronisasi harapan mereka, kita duduk bersama, kita jelaskan mekanismenya kayak gini. Artinya dengan regulasi yang ada tidak menjadi kita patah semangat. Artinya kita tetap melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kita ikhtiarnya gitu. Kita ikhtiar sesuai menjalankan amanah. Kita menjalankan itu sesuai dengan SOP yang ada. Baik. Kalau kita bekerja tidak menjalankan SOP dengan baik, berarti kita yang menyimpang nih. Iya. Kita sudah ada SOP-nya, kenapa kita tidak lalui? Iya, betul sekali. Baik, kembali lagi ke tadi nih Pak, terkait dengan data dan fakta. Masih bicara dengan data dan fakta. Nah, kira-kira tantangan dalam pengumpulan data dan fakta terkait dengan dugaan pelanggaran itu apa saja Pak? Tantangannya dalam pengumpulan data dan fakta ketika misalkan Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran. Nah, itu kan kita perlu pengumpulan bahan datanya, buktinya, terus saksi-saksinya, terus keterangan-keterangan yang nantinya akan masuk ke fakta-fakta hukumnya. Nah, itu kira-kira tantangannya apa ini dalam proses? Jadi tantangan dalam hal kita melakukan penyelidikan di adanya laporan maupun temuan, itu seringkali yang menjadi terkendala atau itu tidak naik ke penyidikan kepolisian itu adalah waktunya mepet, waktu terbatas ya. Lalu yang kedua adalah misalkan kita mengundang terlapor nih. Terlapor ini terkadang kalau di pemilu kan ada frase in absentia, akan tetapi di pilkada itu tidak ada. Itu yang membuat kita pusing kemarin itu, waktu pilkada itu. Nah, terkadang terlapor nggak datang waktu kita undang klarifikasi, terus kita jemput bola juga, tidak bisa ditemui juga. Tidak bisa ditemui. Lalu di situ pun juga
alasannya bermacam-macam kan. Jadi kita nggak ada apa ya, nggak punya hak untuk memaksa. Nah, kayak gitu. Pasif berarti kita ya. Kita udah inisiatif jemput bola ke sana dengan Sentra Gakumdu, karena tapi nggak ada si terlapor, otomatis kita udah akhirnya ke sana. Nah, lalu yang berikutnya adalah alat bukti, Mas. Alat bukti biasanya itu yang apa ya, dilampirkan ataupun yang disertakan dalam hal pelaporan itu biasanya itu belum kuat. Contohnya ya video. Video kalau sesuai dengan arahan kepolisian itu video yang saya itu bagaimana sih? Apakah harus izin dulu atau bagaimana? Nah, itu sebagai apa ya? Dinamika dalam hal kita melakukan penyelidikan di dugaan pelanggaran tersebut, Mas. Jadi video yang sah itu. Nah, lalu juga saksi ahli pun itu juga untuk memperkuat kita juga gitu loh. Gitu. Mungkin itu, Mas, tantangannya. Iya, tantangannya berarti tadi itu ya yang disebutkan bahwa memang apa proses pencarian bukti-buktinya itu tidak segampang yang mungkin kita bayangkan. Jadi kalau ada bukti pun kita juga harus tahu ya tadi yang disebutkan Pak Jaya bahwa perolehannya itu dari mana, apakah itu legal atau tidak. Itu yang perlu kita kaji. Terkadang kan masyarakat awam itu melihatnya hanya sekilas loh itu ada bukti kok, itu ada videonya, itu ada barang buktinya, tapi mereka tidak mengetahui secara terperinci bahwa sebenarnya video itu perolehannya harus legal, terus barang bukti itu juga perolehannya harus legal, apakah sesuai atau tidak. Nah, itu mungkin yang mungkin perlu dimengerti oleh masyarakat. Baik, selanjutnya terkait dengan bicara teknologi digital nih Pak. Menurut Pak Jaya membantu nggak sih teknologi digital dalam proses pembuktian atau justru malah menyulitkan? Untuk teknologi digital yang saat ini itu ada plus minusnya. Kalau minusnya adalah gini, Mas, banyak yang beredar-edar itu info-info yang hoax, video-video yang hoax tanpa dicerna sama masyarakat, dapat kiriman video lalu di-up, disebarkan lagi. Nah, itu jadi tantangan juga. Lalu video tersebut itu ada kaitannya dengan tadi bahwasanya video yang saya itu bagaimana sih menurut undang-undang ITE atau dari kacamata hukum itu bagaimana sih perspektifnya kayak gitu kan. Jadi video itu yang kemarin kita diskusi di Sentra Gakumdu maupun di saksi ahli, ahli pidana itu kan video yang saya itu pada waktu memvideo itu menunjukkan yang merekam itu siapa. Kayak gitu. Katakanlah misalkan saya merekam pada satu kejadian di suatu ruangan atau apa, saya merekam. Nah, itu tidak merekam audiennya aja, akan tetapi merekam saya sendiri yang sebagai pengambil video. Itu salah satu syarat untuk bahwasanya indikasi itu adalah videonya valid, bahwasanya yang merekam itu saya memang dia sendiri kayak gitu. Nah, terus ada juga yang pada waktu diskusi dengan Sentra Gakumdu juga itu video yang saya itu harus izin dulu pada waktu memvideo. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kalau begitu, kalau kita mengambil video, izin dulu pada waktu di situ, berarti kan intel semua kan ketahuan semua. Betul. Kayak gitu. Jadi itu kan menjadi tanda tanya atau apa ya, bahan diskusi yang sangat berat itu kemarin. Nah, itu juga kriterianya kayak gitu. Salah satu syaratnya, beberapa syaratnya kayak gitu. Dan video tersebut tidak boleh dipindahkan. Misal katakan nih, saya mengambil video itu melalui media handphone. Nah, handphone saya ini, video saya ini yang dalam handphone perekaman pertama itu tidak diboleh pindah di PC maupun di iPad atau notebook atau apa. Itu nggak boleh. Harus dari sumber awalnya itu. Sumber awal yang merekam. Karena apa? Nanti itu akan di ini forensik, diuji forensik. Apakah benar video tersebut kelegalannya itu pada waktu merekam menggunakan handphone tersebut apa enggak kayak gitu. Itulah dengan jangka waktu penanganan pelanggarannya yang singkat, akan tetapi
mekanisme prosesnya ini untuk pembuktian sangat panjang. itulah menjadi tantangan. Tantangan. Akan tetapi dengan tantangan yang berat itu kita Bismillah itu sebagai apa ya? Kita melalui dengan SOP yang ada, kita bekerja sama dan sinergi dengan semua pihak, semua golongan. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Nah, ya. Jadi ini sebagai apa ya, pengetahuan buat masyarakat juga tentunya ya, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Jay ya, bahwa memang pengalaman kita itu bahwa video itu harus jelas yang memvideo siapa. Terus tadi kalau bisa diperlihatkan yang memvideo. Terus banyak tadi ya, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau masyarakat menemukan sebuah dugaan pelanggaran nantinya ya, baik itu pemilu maupun pemilihan, tentunya kita sudah tahu nih kira-kira trik apa yang kita pakai gitu kan. Artinya kita melakukan upaya sebaik mungkin terkait dengan kemungkinan barang bukti yang nantinya akan kita sodorkan ketika melaporkan dugaan pelanggaran itu memang akan dibantahkan oleh kepolisian ataupun kejaksaan atau Bawaslu sendiri. Terus selanjutnya terkait dengan persepsi publik nih Pak. Nah, biasanya itu persepsi publik itu kan macam-macam ya. Terkadang Bawaslu itu sudah melakukan proses-proses itu dengan baik, tentunya sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Bawaslu. Namun persepsi masyarakat terkadang itu tidak puas. Misalkan nih ada dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yang menurut Bawaslu itu sudah selesai, sudah ditindaklanjuti, walaupun mungkin berhenti sampai di pembahasan kedua ataupun yang lainnya. Nah, persepsi masyarakat terkadang itu berbeda, wah ini ada yang nggak bener ini Bawaslu ini, gimana ini kok bisa seperti ini dan lain sebagainya. Nah ini apa kira-kira yang ingin Pak Jaya sampaikan untuk menanggapi masyarakat yang punya persepsi seperti itu? Jadi gini, kalau masyarakat mempunyai persepsi atau pandangan lain mengenai tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di pemilu maupun pilkada, itu kita menjelaskannya, kita duduk bareng menjelaskan proses awalnya itu bagaimana sampai dengan putusan akhir itu bagaimana. Nah di situ masyarakat harus tahu juga bahwasanya jikalau ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pilkada, itu Bawaslu tidak bekerja sendirian, akan tetapi ada 3 unsur atau lembaga, yaitu Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan. Nah, di situ sesuai dengan amanat konstitusi, 3 lembaga atau unsur itu berwenang dalam hal menangani atau memecahkan dugaan atau membuktikan dugaan pelanggaran yang dilaporkan maupun adanya temuan dari pihak kami ya itu. Nah di situ jikalau nanti ada masyarakat yang kurang puas dengan apa harapan mereka yang sepertinya dengan sampaikan tadi, bahwasanya buktinya sudah ada gini-gini, memang itu buktinya ada. Contohnya video tadi, video itu bukan awal dilaporkan itu sebagai alat bukti, bukan. Itu adalah alat petunjuk. Alat petunjuk untuk kita telusuri, kita dalamin, kita kaji. Itu bisa dijadikan alat bukti enggak untuk memperkuat dari laporan yang ada. Gitu. Nah dari situ kita kaji. Nah, terus kita pahamkan bahwasanya gini loh prosesnya itu awal kayak gini. Misalkan nggak memenuhi syarat formil maupun material, itu dikembalikan lagi pada si pelapor untuk memperbaikinya, dan kita juga kasih deadline waktunya 2 hari dalam hal untuk si pelapor tersebut untuk memperbaiki. Setelah memperbaiki itu, atau ini udah komplit nih syarat formil maupun material, nanti kita akan mengkaji bahwasanya ini masuk nggak ke undang-undang pelanggaran tindak pidana pemilu atau pilkada. Kalau ini masuknya ke undang-undang lain, kita akan mencari, katakanlah misalkan itu yang dilaporkan adalah kepala desa, kita nanti akan merujuknya atau diskusinya ke undang-undang desa. Nah kalau ASN berarti nanti kita merujuknya ke ASN kayak gitu, ke PKN kayak gitu. Nah misalkan kalau itu tindak pidana pemilu atau pilkada, kita kaji, kita lakukan klarifikasi, kita jelaskan kepada
si pelapor atau masyarakat yang ingin mengetahui prosesnya kayak apa sih. Nah, setelah itu mereka paham. Setelah kita lakukan diskusi, sharing mengenai tentang proses, itu alhamdulillah mereka memahami dan baru ngeh kayak itu, baru tahu kayak gitu Mas. Nah, luar biasa ya, berarti Bawaslu itu berusaha memahamkan kepada masyarakat yang sebelumnya itu hanya tahu kulitnya saja mungkin ya. Kalau biasanya kalau tahu kulitnya saja kan belum tentu ya kulit itu sesuai dengan isinya. Terkadang kulitnya bagus, isinya buruk atau sebaliknya kan gitu. Nah, bagi sahabat Bawaslu mungkin yang butuh keterangan tambahan atau informasi tambahan, nah datang saja langsung ke Bawaslu. Nanti yang akan menjelaskan adalah Pak Kodim Penanganan Pelanggaran. Kalau itu terkait dengan penanganan pelanggaran, sesuai dengan tadi yang disampaikan. Nah, mungkin sebelum terakhir nih Pak, terkait dengan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik ketika menangani dugaan pelanggaran, bentuk pertanggungjawabannya itu apa biasanya Pak? Kami lembaga publik di bidang penyelenggara pemilu maupun pilkada itu kami dituntut untuk akuntabel transparansi. Kita tidak boleh berpihak, lalu transparansi kita itu kita konversi pers, itu mengundang pihak media, entah itu dari wartawan atau media elektronik atau cetak, dan kita juga mengundang tokoh masyarakat, terus stakeholder dan LSM yang ada untuk kita menjelaskan atau memaparkan ini loh kinerja kita. Misalkan pemilu kita itu yang ditangani Bawaslu itu dugaan pelanggarannya sekian, lalu prosesnya sampai mana ini udah ada semua. Pilkada pun juga kayak gitu, yaitu karena kita lembaga penyelenggara pengawasan pemilu, itu juga kita dituntut untuk keterbukaan informasi oleh Bawaslu RI maupun pihak KIP Jawa Tengah. Alhamdulillah tadi seperti yang awal saya sampaikan, bahwasanya Bawaslu Kabupaten Pekalongan mendapatkan nilai informatif di tingkat Bawaslu RI, dan di Jawa Tengah kurang satu angka aja kita sudah memperoleh nilai informatif. Mungkin itu Mas. Luar biasa. Pesan nih Pak terakhir Pak. Pesan untuk masyarakat terkait pentingnya data, fakta dan akuntabilitas dalam pemilu maupun pemilihan. Ya, saya berpesan atau saya mewakili dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan berpesan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya mengenai tentang data dan fakta. Itu menurut saya itu adalah seperti kompas. Kompas itu berarti masyarakat menerima berita itu harus diverifikasi dulu. Jangan serta-merta itu langsung disebarkan, tidak mengerti kebenaran atau keaslian dari data yang benar itu. Kita verifikasi. Lalu fakta, kita harus berpikir kritis bahwasanya fakta yang ada itu benar nggak kayak gitu. Nah, lalu kalau mengenai tentang akuntabel, kita sebagai lembaga pengawas kepemiluan maupun pilkada itu kita harus transparansinya dan independensinya itu harus kita jaga kayak gitu. Nah, kita sudah melakukan pengawasan di pilkada 2020 maupun pilkada 2024 itu mengalami kenaikan tingkat pelaporan. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat itu tidak takut lagi dalam hal untuk melaporkan jikalau ada dugaan pelanggaran di pilkada maupun di pemilu kayak gitu. Jadi harapan kami masyarakat, ayo jaga bareng-bareng demokrasi di Kabupaten Pekalongan supaya sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu luber, jurdil, dan
memperoleh pemimpin yang adil, yang bijaksana, sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Karena Bawaslu tidak bisa mengawasi sendirian, masyarakat Betul. juga punya hak dan kewajiban untuk Ikut ikut bersama-sama serta gitu ya. berpartisipasi dalam hal untuk pengawasan demokrasi tersebut. Bawaslu juga ada membentuk tim relawan pengawas partisipatif dan relawan cyber untuk menjaga dan memastikan demokrasi di Kabupaten Pekalongan khususnya itu berjalan dengan sesuai amanah konstitusi. Mungkin itu Mas. Ya, wah, luar biasa sekali. Di waktu yang singkat ini ya, hanya 30 menit, tapi kita mendapatkan poin yang sangat luar biasa. Tadi sudah berbicara terkait dengan data, fakta, bahkan terkait dengan akuntabilitas tadi yang sudah dijelaskan. Bahkan tadi dijelentrehkan secara rinci bahwa penanganan kasus di Bawaslu Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020 dan tahun 2024 tadi disampaikan ada kenaikan. Nah, tentunya ini menurut saya prestasi juga untuk Bawaslu bahwa berarti sosialisasi kita kepada masyarakat berhasil, karena dengan begitu masyarakat tidak sungkan untuk melapor atau berani melapor ke Bawaslu, dan tentunya ini menjadi harapan Pak Jaya juga tadi untuk kedepannya masyarakat semakin berani untuk melapor dan semakin berani untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di daerahnya. Nah, luar biasa sekali tadi penyampaiannya. Terima kasih Pak Jaya, saya sampaikan menarik sekali, dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi di Ngabuburit edisi selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda lagi. Dan tentunya sahabat Bawaslu, saya ucapkan terima kasih juga yang sudah melihat acara ini, yang sudah menonton acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dan ikuti Instagram, Facebook, serta Twitter kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Demikian. Saya Muhammad Safi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan penuh cahaya, saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh